Selamat malam semua. Perkenalkan, nama saya Michael Gonzales Arianja. Saya ada di RKS 3B Pagi. Di sini saya akan menjelaskan hasil laporan praktikum pengembangan basis data yang saya buat atau yang saya telah kerjakan. Baik, pertama-tama di sini bisa kita lihat daftar isi, yang mana daftar isi ini terdapat langkah-langkah atau step-step yang saya buat. Untuk yang pertama yaitu topologi. Di sini saya mempunyai topologi di mana terdapat host yang menjalankan dua web server, yang dimana host dan web server ini saya install Ubuntu server versi 20.04. Lalu yang kedua, di sini saya akan menjelaskan penginstalan lem di Ubuntu server 20.04, yang dimana step pertama itu update dan upgrade. Step yang pertama itu update. Pertama-tama saya akan membuat perintah sudo su. Saya masuk ke mode root. Setelah saya masuk ke mode root, saya membuat perintah apt update, yang dimana bisa kita lihat outputnya, yang dimana fungsinya ini untuk memperbarui daftar paket yang tersedia dan versinya, tetapi tidak menginstal atau memutarkan paket apapun. Oke, yang kedua yaitu upgrade, yang dimana perintah upgrade ini bisa kita lihat outputnya, yang dimana fungsinya untuk menginstal versi lebih baru dari paket yang sudah ada. Lalu yang kedua itu menginstal Apache web server, yang dimana bisa kita lihat perintahnya yaitu apt install Apache, yang dimana fungsinya untuk perintahnya ditujukan untuk memutakhirkan versi yang lama, yakni apt get. Oke. Lalu bisa kita lihat di sini. Di sini saya menjalankan UF allow HTTP, yang mana untuk menampilkan APJ di browser. Bisa kita lihat outputnya, yang dimana untuk mengetesnya itu masuk ke browser, lalu ketikkan http://2 masukkan IP yang IP server Ubuntu. Oke, yang ketiga yaitu install version 7.04, yaitu sini saya menginstal PHP, yang dimana langkah-langkahnya yaitu apt install min-y php 74. Di sini saya menggunakan PHP versi 7.4. Setelah itu perintah yang kedua itu apt install php 74 dan seterusnya, yang dimana fungsinya untuk menginstal bagian-bagian dari PHP 7/4 ini. Lalu yang kedua, saya membuat script file php info, yang dimana fungsinya untuk menampilkan PHP version lebih detailnya di browser. Bisa kita lihat outputnya seperti ini. Lalu yang keempat itu menginstal database MariaDB, yang dimana perintahnya itu apt update nn sudo apt upgrade, yang dimana perintah ini untuk mengupdate dan mengupgrade sebelum memasukkan atau menginstal database MariaDB. Lalu yang selanjutnya apt min-y install software property common. Lalu yang kedua sini saya mengimport gbg key, yaitu perintahnya bisa kita lihat di sini. Lalu yang selanjutnya menambahkan repositori MariaDB dengan perintah seperti yang ada di video ini. Oke, yang selanjutnya itu update dan install MariaDB. Bisa kita lihat perintahnya di layar. Oke, yang selanjutnya itu perintah MySQL insecure installation untuk membuat password database, yang dimana bisa kita lihat langkah-langkah sebagai berikut. Oke, setelah itu kita cek status service database MariaDB nya dengan perintah systemctl status MariaDB, yang dimana kita lihat aktif atau running, dia sudah berjalan. Lalu yang selanjutnya itu untuk mengetes, silahkan jalankan perintah MySQL min-u root min-p. Bisa kita lihat di outputnya. Oke, setelah itu step yang kelima itu menginstal phpMyAdmin dengan perintah apt install phpMyAdmin. Bisa kita lihat outputnya. Di sini saya sudah menampilkan outputnya. Oke. Lalu yang sini pilih Apache 2, lalu pilih OK. Lalu yang selanjutnya pilih no. Lalu untuk mengetes silakan buka browser,
masukkan perintah http IP address server lalu php admin, dan bisa kita lihat outputnya sebagai berikut. Oke. Baik, di sini selanjutnya step yang selanjutnya yaitu menginstal WordPress di Ubuntu server versi 20.04, yang dimana pertama-tama di sini edit file PHP. Di sini saya akan mengedit dulu file PHP-nya dengan perintah nano etc php 7min4 apache 2 php don ini. Bisa kita lihat perintahnya sebagai berikut. Dan yang kedua itu membuat database WordPress dengan perintah mysql min root min p. Bisa kita lihat perintah sebagai berikut. Oke. Yang di sini saya akan menjelaskan yaitu create database. Create database itu fungsinya untuk membuat database, lalu create user itu membuat user, lalu grant all on DB WordPress itu membuat user passwordnya supaya bisa aman. Lalu di sini saya membuat flush privilege, yang dimana flush privilege ini fungsinya untuk membuat privilege pada MySQL. Lalu yang ketiga itu saya mendownload WordPress dengan perintah wget https wordpress.org let's start visit. Yang dimana sini saya mendownload terlebih dahulu, setelah itu saya mengekstraknya. Bisa kita lihat perintahnya sebagai berikut. Oke. Lalu step yang keempat itu menginstal WordPress. Untuk masuk ke WordPress di sini saya pertama buka browser, lalu http, masukkan IP address, lalu WordPress, maka muncul sebagai berikut. Bisa kita lihat. Lalu klik let's go. Oke. Setelah pada bagian ini database, masukkan nama databasenya yang telah kita buat tadi dan passwordnya. Oke, setelah masuk klik run. Oke. Pada bagian informasi silakan masuk title website, lalu pada bagian username masukkan user dan masukkan password. Bisa kita lihat. Oke. Di sini sudah sukses, bisa kita lihat. Baik, di sini saya memasukkan username dan passwordnya. Setelah masuk bisa lihat tampilan WordPress-nya. Oke. Lalu di sini saya akan menjelaskan membuat website WordPress dengan database MySQL, lalu membuat website WordPress dengan database terpisah 3 website. Baik, di sini saya sudah membuat 3 website, bisa kita lihat di sini. Dan bisa kita lihat juga database-nya. Saya sudah membuat 3 database-nya. Lalu di sini saya akan menjelaskan kegunaan antara union, select, dan white. Baik, union itu artinya itu untuk menggabungkan kumpulan dari 2 atau lebih pernyataan select. Bisa kita lihat di sini saya mempunyai sintaks union, yaitu select ID from data anggota union, lalu select ID from data buku, yang dimana di sini saya menjalankan perintah untuk menampilkan data anggota atau menggabungkan data anggota dan data buku untuk ditampilkan. Bisa kita lihat di sini hasilnya. Lalu perintah yang selanjutnya yaitu syntax union all, yang dimana perintah ini untuk mengizinkan nilai duplikat atau yang sama itu ditampilkan dengan perintah select ID from data anggota, lalu union all, lalu select ID from data buku, yang dimana catatannya sini bisa kita lihat nama kolom dan kumpulan hasil biasanya sama dengan nama kolom dalam pernyataan select pertama di union. Oke, bisa kita lihat hasilnya. Baik, di sini contoh database yang saya sudah buat yaitu tabel data anggota, bisa kita lihat. Lalu di sini tabel data buku. Oke. Setelah itu sintaks select. Sini saya menjelaskan sintaks select. Select itu digunakan untuk memilih salah satu dari database yang dimana akan disimpan dalam tabel hasil yang disebut dengan kumpulan hasil. Baik, di sini saya akan menjalankan atau memperlihatkan sintaks select, yaitu di sini saya membuat select judul
penerbit from data buku, yang dimana di sini saya menampilkan judul penerbit dari tabel data buku. Bisa kita lihat hasilnya. Oke, yang selanjutnya itu select bintang from data buku. Di sini saya menampilkan tabel data buku, bisa kita lihat di sini. Oke, yang selanjutnya yang terakhir white. White itu biasanya digunakan untuk memblokir atau menunda pelaksanaan batch transaksi atau prosedur tersimpan untuk jangka waktu tertentu. Contohnya bisa kita lihat sini, select get date current time, white for delay 000, select get day current time after the second. Baik, di sini saya tidak bisa menampilkan hasilnya karena ada kesalahan sistem dalam MySQL saya. Oke, yang terakhir yaitu daftar pustaka. Di sini saya mendapat 3 daftar pustaka referensi saya. Oke, baik, sekian dari pemaparan saya. Jika ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan di hati, tolong dimaafkan. Sekian dan terima kasih. See you next time.